Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi kita akan melakukan kontrak seperti biasa. Di awal perkuliahan kita akan melakukan kesepakatan terkait kontrak perkuliahan di mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Jadi pada semester kali ini saya akan mengampu mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Ada di semester 7 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil. Jadi dalam mata kuliah ini nanti kita akan mempelajari tentang beberapa hal seperti konsep analisis tentang kesalahan berbahasa, cakupan fungsi, jenis, dan kompetensi berbahasa, kemampuan mengidentifikasi, mendeskripsikan, menjelaskan, mengklasifikasi, mengevaluasi, dan memperbaiki berbagai kesalahan berbahasa. Jadi dalam mata kuliah ini, kompetensi umum yang harus kalian dapatkan adalah diharapkan mahasiswa dapat memahami dan mempunyai kompetensi tentang analisis kesalahan berbahasa. Baik, ini adalah materi-materi yang nanti akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Untuk hari ini kontrak perkuliahan tidak saya masukkan ke dalam tabel. Selanjutnya adalah materi tentang pengertian kesalahan berbahasa, lapses, error, mistake, perbedaan antara kesalahan dan kekeliruan. Itu ada di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang kedua, penyebab kesalahan berbahasa, analisis kesalahan berbahasa, analisis kontrastif. Yang ketiga ada tujuan, fungsi, dan jenis dari kesalahan berbahasa. Yang keempat, ruang lingkup analisis kesalahan berbahasa, klasifikasi kesalahan berbahasa menurut ahli. Kemudian kita masuk ke analisis kesalahan berbahasa dari berbagai tataran linguistik. Tataran yang pertama adalah tataran fonologi. Di analisis kesalahan berbahasa tataran fonologi ini nanti terbagi atas fonem, diftong, klaster, dan pemenggalan kata. Sementara dalam analisis kesalahan berbahasa tataran morfologi nanti dibagi menjadi beberapa, lumayan banyak ini, tapi kita akan bagi menjadi beberapa pertemuan. Kesalahan yang pertama adalah salah penentuan bentuk asal. Fonem yang luluh tidak diluluhkan, sebaliknya, kemudian sebaliknya itu maksudnya adalah fonem yang tidak luluh justru malah diluluhkan. Kemudian penyingkatan morfem men, meng, dan menge menjadi en, nye, eng, dan nge. Ini ada di pertemuan ke-6. Kemudian masih morfologi, analisis kesalahan berbahasa tataran morfologi. Kita akan berbicara tentang perubahan morfem ber, per, dan ter menjadi be, pe, dan te. Kemudian penulisan morfem yang salah, pengulangan yang salah, penulisan kata majemuk yang serangkai. Itu ada di pertemuan ke-7. Pertemuan ke-8 ada pemajemukan berafiksasi, perulangan kata majemuk. Kemudian kita akan melakukan mid semester atau UTS seperti biasa. Saya biasanya ada di pertemuan ke-9, tapi nanti kita akan sesuaikan dengan siakat sistem yang selama ini kita gunakan. Pertemuan ke-10 ada analisis kesalahan berbahasa tataran sintaksis. Kalau tadi morfologi, yang ini adalah sintaksis. Jadi adanya pengaruh bahasa daerah, penggunaan preposisi yang tidak tepat, susunan kata yang tidak tepat, penggunaan unsur yang berlebihan. Kemudian dilanjutkan ke pertemuan selanjutnya, yaitu penggunaan bentuk superlatif yang berlebihan, penjamakan yang ganda, penggunaan resiprokal yang salah, kalimat yang tidak bersubjek. Itu ada di pertemuan ke-11. Di pertemuan selanjutnya adalah kalimat yang tidak berpredikat, penggandaan subjek, kalimat tidak logis, kalimat ambigu. Itu ada di pertemuan 12. Pertemuan ke-13-nya kita masuk ke ranah semantik. Kalau tadi sintaksis, yang ini kita masuk ke ranah semantik. Yang pertama, kita akan berbicara tentang kesalahan karena pasangan yang seasal, kesalahan karena pasangan yang teracuhkan, kesalahan karena pilihan kata yang tidak tepat.
Dan yang terakhir kita akan masuk ke analisis kesalahan berbahasa tataran wacana. Dan ini sebagai tambahan, kita akan membahas tentang anakon dan anakes dalam pembelajaran, pengembangan materi instruksional, kaidah anakes dalam pengajaran bahasa. Dan yang terakhir, pertemuan 16 kita ujian akhir semester. Baik, untuk tugas seperti biasa ada tugas individu, nanti mahasiswa akan membuat tugas dikumpul menjelang ujian akhir semester. Tugasnya apa nanti akan saya berikan selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk penilaian sama seperti sebelumnya, indikatornya ada 4, ada partisipasi, tugas, UTS, dan UAS 15%, 20%, 25%, dan 40%. Nah, kalau yang selama ini partisipasi kita 15%, itu keterangannya adalah kehadiran 5% dan aktivitas 10%, maka dalam pembelajaran online semua 15% ini masuk ke dalam partisipasi. Artinya kehadiran ini tidak dijadikan sebagai acuan, ya. Baik, ini adalah kontrak kuliah kita di mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Silahkan kalian yang ingin komentar, tidak setuju, atau memberikan saran, kalian bisa berikan sarannya dalam komentar di Siakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.